Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih bersama tokoh pekan ini Pak Mahfud MD. Ya, Pak Mahfud, meski Anda tadi mengatakan belum bulat memutuskan, tapi akan diputuskan pada Maret atau April 2013, tetapi Anda tidak mengingkari bahwa memang arahnya ke situ ya Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak nih persiapan untuk menuju ke sana itu Pak? Saya tidak melakukan persiapan khusus tentang itu, tapi saya memang punya teman, ada 6 orang gitu, anak-anak muda itu yang memang setiap hari memonitor perkembangan opini di tengah masyarakat, kemudian memberi masukan-masukan bahwa ada kritik dari si A seperti Pak Effendi bicara gitu, nanti kan dicatat disampaikan ke saya gitu, macam-macam gitu, lalu memberi arah besok isu yang harus ditangkapi hanya ini, tidak boleh begini, ya macam-macam seperti itu. Tapi itu juga tidak mengikat karena ini juga ya hanya teman yang suka-suka hobi kayak gitu. Saya setuju ketika dia mengusulkan membentuk. Apakah masukan-masukan itu yang kemudian Pak Mahfud berkomentar tentang isu-isu yang krusial ya, ketika Pak Mahfud mengatakan wah ini jangan-jangan ada mafia narkoba di istana? Kalau itu enggak. Saya lebih banyak spontan kalau isu-isu yang apa namanya bikin geger itu. Biasanya yang tidak bikin geger kalau mereka memberi masukan. Kalau yang bikin geger itu mengapa itu? Misalnya Pak Mahfud melontarkan ada mafia narkoba udah masuk istana. Apa ini maksudnya ingin sekaligus menarik perhatian publik atau bagaimana? Enggak, saya ringan aja. Kalau Anda lihat berita itu kan saya sambil jalan aja kan ditanya wartawan tuh sudah seminggu orang ribut. Kenapa sih Pak Ola itu diberi gerasi? Boleh enggak? Saya bilang kalau secara hukum tuh boleh. Tapi ada kenapa gerasi itu diberikan kan begitu. Faktanya Pengadilan Tangerang, Pengadilan Jawa Tinggi, lalu Mahkamah Agung, PK semua menyatakan seolah ini penjahat bukan korban gitu. Kok tiba-tiba Pak SBY bilang ini hanya korban gitu. Sehingga dia harus dikasihani dan diberi gerasi. Itu kan berarti masukannya salah. Lalu saya bilang jangan-jangan benar ya, saya bilang. Jangan-jangan benar dugaan itu bahwa memang mafia itu sekarang sudah masuk ke istana. Karena sebenarnya mafia itu prakteknya sudah masuk ke penegak hukum yang lain kan, polisi, jaksa, saya sebut juga semua, pengadilan. Jangan-jangan sekarang masuk ke istana gitu aja sambil jalan, tetapi itu yang jadi berita besar kemudian. Anda tidak takut dikatakan wah ini ada tuduhan menuduh ada mafia? Enggak, saya kan tidak menuduh. Makanya di setel aja semua yang saya katakan tidak ada menuduh. Yang bilang menuduh itu kan kemudian Pak Sudi Silalahi. Keji betul menuduh istana. Mana saya menuduh, saya bilang. So, kalau saya mau menuduh dengan yang lebih gencar kan bisa cari isu yang lebih berat lagi dan mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi Anda sempat ingin minta maaf begitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya, meskipun diinginkan seperti itu. Enggak pernah minta maaf. Kalau Anda melihat sepak terjang Pak Mahfud ini dari dulu ya, selalu memang bikin geger ini Pak Effendi ya. Dari pertama dulu yang saya ingat Anggodo nih yang paling bikin geger. Ketika memutar rekaman Anggodo, kemudian disusul sampai terakhir. Ya antara lain sebetulnya banyak ya, tapi terobosan yang Anggodo itu luar biasa dalam komunikasi politik kita. Paling tidak mengizinkan rekaman itu diputar, itu kan dicatat dengan sejarah dalam sejarah kita. Tidak pernah lagi ya Pak ya, ada putar-putaran rekaman lagi? Enggak, itu juga diawali ya. Nah, artinya kalau Anda ada di dalam ruangan itu, kebetulan saya ikut bersama teman-teman mendengarkan, wah itu memang pantas sekali kemudian ada semacam teriakan dari Pak Mahfud, yang bagi sebagian orang juga akan terasa keras sekali ya. Waktu itu dikatakan, masa bisa seperti diatur-atur oleh cukong gitu. Perlu disebutkan analogi tertentu. Orang akan marah sekali. Sempat juga para ajudannya merasa terjepit lalu mundur gitu. Jadi bukan cuma ajudannya ketua KPK loh. Ajudan ketua MK juga pernah mundur pada waktu itu. Nah tapi begini, yang mungkin menjadi penting selanjutnya adalah saya setuju kalau ada teriakan-teriakan tadi yang memang faktanya terasa demikian. Cuma itu fakta yang terus bisa dipertahankan. Jangan sampai fakta yang relatif kemudian kalau misalnya tidak terlalu muncul, lalu digunakan oleh pihak lain untuk menyerang misalnya. Kalau yang soal mafia narkoba ini, paling tidak yang pertama ada buku Denny Indrayana dulu yang berjudul Negara Para Mafia itu kalau kita baca ya dalam. Jadi, nah setelah itu kalau misalnya ini di Amerika saya bayangkan langsung ada yang stand up comedy malamnya dengan mengatakan kira-kira begini ya untuk menunjukkan bahwa Anda gantikan aja deh stand up comedy-nya. Menunjukkan bahwa misalnya gini, Anda tahu ketua MK kita stand up dulu dong. Iya dong, ketua kira-kira gini aja lah sambil duduk. Anda tahu ketua MK kita mengatakan jangan-jangan mafia narkoba sudah masuk ke istana katanya. Tetapi setelah kami melakukan riset stand up comedy di Amerika kan begitu. Kami catat-catat ternyata ketua BNN juga mengatakan Indonesia itu akan bebas narkoba
atau narkotika kira-kira 2015. Kenapa tidak 2013 atau 2014? Kemungkinan benar mafia yang masuk ke istana itu selesainya 2014. Itu kalau stand up komedi di Amerika akan begitu. Jadi jangan-jangan ada beberapa pihak yang percaya juga pada apa ya dinyatakan oleh Pak Mahfud, sehingga membuat prediksinya itu 2015 baru kita bebas narkoba. Kalau di Amerika saya yakin Jay Leno, terus kemudian Conan O'Brien dan di sini David cukup Letterman Effendi Ghazali saja akan ya. membahas seperti itu. Tapi maksud saya ada alasan-alasan di belakang itu sebelum sampai ke sana. Ditambah lagi dengan setelah dibahas di banyak forum, ternyata memang ada kesalahan kan informasi yang disampaikan oleh beberapa rekomendasi itu ternyata tidak sampai ke Pak Presiden atau didengar secara berbeda oleh Pak Presiden, sehingga akhirnya itu sesuatu yang menyedihkan ya. Tapi Pak Mahfud berteriak soal narkoba bukan cuma itu. Waktu yang Ratu Ecstasy dari Australia itu sudah Corby, Pak Mahfud juga sudah bersuara. Jadi konsistensi seperti ini juga akan dilihat oleh orang gitu. Nah, apakah masyarakat kita menyukainya? Tadi itu penelitian untuk kalangan yang relatif menengah ke atas ya. Elit buktinya lah. Elit gitu. Nah, memang harusnya dilengkapi dengan masyarakat bawah, karena saya punya kekhawatiran sebagian masyarakat bawah kita ya itu adalah masyarakat yang sangat banyak memakan telenovela. Orang mudeng nanti ya, Pak. Enggak, bukan itu. Maksudnya mereka tidak terlalu menyukai tokoh yang relatif suaranya agak keras-keras gitu ya. Kalau di kalangan muda kami misalnya Fazrul Rahman, misalkan suaranya lurus, jernih tapi keras gitu. Dianggap agak, wah ini kurang enak lah gitu. Enggak, mestinya telenovela itu kalau yang menang, itu adalah tokoh yang di tengah-tengah, yang tidak terlalu keras. Kalau dia apa-apain ya tabah dan sabar. Kayak Jokowi gitu akhirnya, maksudnya. Bisa jadi ya, tapi Jokowi juga berteriaknya juga keras-keras. Jadi lama-lama kita akan dapat orang yang di tengah-tengah. Ini aja deh yang tidak terlalu keras ke sana, yang tidak terlalu keras ke sini. Nah, orang ini terlihat baik, lalu lama-lama begitu pemerintah nggak bikin apa-apa juga karena demikian baiknya misalnya gitu. Ya, itu sempat terpikir tidak untuk Pak Mahfud agar tidak terlalu keras begitu? Enggak, sampai sekarang hari belum, ini sekarang belum karena memang tidak punya keinginan ke sana. Nanti mulai Mei, April dimulai. Karena ini sekarang ngatakan itu dicatat juga bagian dari saran. Nanti tiba-tiba berubah nanti Pak Mahfud kayak Jokowi nanti jadi kalem, jadi enggak. Boleh jadi, kalau itu terjadi berarti terpengaruh dari Pak Effendi. Oh enggak, bukan. Justru agak masalah tuh. Selama ini kan saya menyebut Mahfud MD, bahkan kadang-kadang saya plesekan Mahfud MK sebetulnya. Cuma begitu ini berubah, gaya terobosan-terobosan ini, orang mungkin menyebutnya Mahfud DM lagi, bukan Mahfud MD gitu. Kenapa? Ini yang jelas, menerangkan dan diterangkannya itu jelas gitu ya. Nah karena itu, mungkin nanti yang harus dirubah itu adalah analogi-analogi yang dipakai gitu. Jadi jangan langsung misalnya analoginya tiba-tiba begitu tajam, agak-agak. Sebetulnya kalau dalam konteks narkoba ini, kalau melihat dengan jelas rekamannya, ada loh kalimat-kalimat Pak Mahfud yang misalnya seperti mengatakan, barangkali agak ceroboh begitu ya. Jadi tidak langsung mengatakan itu salah. Tapi yang pasti Anda tidak bercanda seperti stand up comedy, Anda serius tengah mengatakan itu. Serius. Ya, serius betul juga ada. Pokoknya lewat. Gitu, tapi Anda merasa ada indikasi perasaan prasangka atau memang Anda sudah mengetahui beberapa indikasi gitu? Enggak, waktu itu spontan saja karena fakta di depan mata nih, pengadilan sudah 4 kali memutuskan ditambah 1 fatwa, jangan diberi gerasi itu. Udah resmi dari Mahkamah Agung 5 surat, 4 vonis, 5 fatwa. Lalu ternyata ke presiden lain masuknya. Kenapa ini fakta hukum sedangkan ini saran yang tidak sama-sama tidak mengikat, tapi yang satu fakta hukum. Dan ketika kemudian disiarkan di televisi di dalam sebuah diskusi itu, Karnia Ilyas itu lebih mengagetkan lagi. Ternyata Menteri Kehakiman pun sudah minta ke presiden bahwa ini jangan diberi gerasi, ini orang tidak benar. Ada suratnya. Jadi sudah ada 6. Kenapa kok lalu disebut si Ola ini korban? Ada apa ini ya? Nah itulah yang saya katakan jangan-jangan benar. Itu. Kita saksikan lagi nih, bisa di Ada Apa Berita. Kami segera kembali.